Kalau memang demi membela kedaulatan rakyat, saya harus maju. Ini adalah Indonesia berdaulat atau tidak, itu persoalan dan perjuangan kita. Bukan jabatan yang kita cari, bukan jabatan. Saya letnan saja, siap mati untuk negara ini. Dan saya minta loyalitasmu, kepatuhanmu, sakmina watona. Kalau kau percaya sama saya, percayalah sama saya. Yakinlah, saya tidak akan berbuat yang mencelakakan merah putih. Saya siap menjadi alat untuk... Diam-diam, Prabowo telah berbuat banyak. Diam-diam Prabowo mengatakan membangun TNI yang kuat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Portal Islam dan ID. Membangun TNI yang kuat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Diam-diam, rupanya Menhan bergerilya pergi ke berbagai lemdik TNI atau lembaga pendidikan untuk membangkitkan semangat juang para calon pemimpin TNI. Setelah KL dan AU dan lemdik lainnya, kemarin Menhan Prabowo Subianto ke Akmil Magelang. Selain meresmikan rumah sakit Akmil yang bernama Subianto Joyo Hadikusumo, nama paman Pak Prabowo yang gugur dalam pertempuran, Menhan juga membakar nasionalisme para macan tidar untuk selalu mencintai dan membela NKRI hingga titik darah penghabisan. TNI tidak boleh kalah dan menyerah. Begitulah teriak Menhan. Sedikit membuka karena banyak yang off the record. Ternyata diam-diam Menhan terus memperkuat pertahanan kita. Satu contoh kecil saja, waktu Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa meminta helikopter 4, Menhan membelikan 48 helikopter untuk operasional di medan-medan berat, dan yang mengejutkan, ternyata kita juga sudah punya pesawat-pesawat tempur dan juga kapal selam baru dalam jumlah yang signifikan. Ada wartawan nggak? Jangan ditulis atau di-upload soal pesawat tempur dan jumlah kapal selam kita, itu rahasia negara. Biar tetangga negara kita nggak pada takut, kita pura-pura lemah aja. Begitulah canda Prabowo sambil mewanti-wanti untuk tidak membocorkan cerita jumlah persenjataan untuk pertahanan kita saat ini. Dalam hal personil akan lebih banyak nantinya direkrut para tentara muda. Untuk Akmil saja yang biasanya setiap tahun hanya 300, Pak Prabowo menyarankan tahun ini bisa diterima 500 calon perwira. Sementara itu, dia tidak tanda tangani semua proyek pembelian alutsista yang markup-nya lebih dari 10%. Itu dia menghemat 3,4 miliar US dollar diam-diam. Begitulah kata Rizal Ramli, mantan Menko Kemaritiman. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto memang tak banyak tampil dalam beberapa kesempatan belakangan ini. Bukan tanpa alasan, isu krisis kesehatan ini memang lebih banyak melibatkan menteri yang berhubungan dengan persoalan kesehatan dan ekonomi, karena menjadi hal yang paling langsung berhubungan dengan masyarakat. Walaupun demikian, Prabowo tentu saja tahu bahwa isu COVID-19 punya dimensi pertahanan dan juga keamanan di dalamnya. Teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa COVID-19 ini bisa menjadi semacam senjata biologis untuk menyerang negara tertentu atau menjatuhkan pemerintah tertentu. Tetapi namanya teori konspirasi, kebenarannya tidak bisa dibuktikan. Nah, berbicara soal Prabowo, ada pernyataan menarik yang disampaikan oleh mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli dalam salah satu pernyataannya di acara Indonesia Lawyer Club atau ILC. Dia menyinggung nama Prabowo. Bukan negatif, Doi justru memuji Prabowo yang disebutnya pada tahun 2019 lalu diam-diam menghemat keuangan negara. Rizal Ramli bahkan menyebut pemerintahan Presiden Jokowi sudah seharusnya berterima kasih kepada Prabowo karena itu. Jadi ceritanya adalah Prabowo disebut tidak menandatangani semua proyek pembelian alat utama sistem persenjataan alias alutsista yang markup anggarannya lebih dari 10%. Buat yang belum tahu, biasanya saat pengadaan barang selalu ada perhitungan anggaran lebih. Anggaran lebih ini bisa digunakan untuk jaga-jaga jika ada kos yang tidak diperhitungkan terjadi. Tapi sering juga anggaran ini adalah akal-akalan pihak tertentu untuk mengambil keuntungan atau komisi dari pembelian barang yang dilakukan oleh negara. Nah, Pak Prabowo disebut diam-diam menghemat hingga 3,4 miliar US dollar atau sekitar hampir total 50 triliun rupiah. Rizal Ramli juga mengatakan, biasanya total markup alutsista itu ratusan persen, bahkan ada yang ribuan persen. Pak Prabowo tidak mau menandatangani pengajuan anggaran pembelian yang lebih dari 10% nilainya. Makanya di situasi yang genting seperti saat ini, pemerintah akhirnya menjadi punya uang tambahan dari penghematan tersebut. Dan emang,
Jika berbicara, Rizal Ramli selalu syarat akan kritik pedas kepada pemerintahan. Namun soal penghematan itu memang hal yang positif. Makanya, pemerintah juga harus mulai melihat secara keseluruhan apakah masih masuk akal menjalankan proyek-proyek infrastruktur yang saat ini terus berjalan. Apalagi jika negara memang membutuhkan anggaran berlebih untuk memberikan makanan pada keluarga-keluarga kelaparan di berbagai pelosok. Hancur hati rasanya membaca berita ada ibu-ibu yang meninggal karena 2 hari hanya mengisi perutnya dengan minum air galon akibat tak punya uang untuk membeli makanan. Sementara di tempat lain, banyak orang yang menumpuk makanan dan membeli lebih daripada yang mereka butuhkan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diam-diam melakukan hal ini untuk menandatangani dan untuk menangani wabah corona. Langkah yang dilakukan Prabowo Subianto itu dibocorkan oleh ajudan pribadinya. Prabowo Subianto diam-diam melakukan aksi mulia untuk menangani penyebaran virus corona. Dia merencanakan berbagai upaya pencegahan. Aksinya pun panen pujian kendati hampir tak tersorot oleh media. Seperti yang diketahui, terus bertambahnya pasien COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah memberi sejumlah himbauan. Sampai pada hari Selasa 7 April 2020 pagi, pasien COVID-19 berjumlah 2.491 kasus dan 209 orang meninggal dunia. Sedangkan 152 pasien telah dinyatakan sembuh dan sederet himbauan diumumkan oleh pemerintah yakni melakukan social distancing. Masyarakat diminta untuk tetap berada di rumah dan hanya keluar dalam keadaan mendesak. Selain itu, beberapa kepala daerah juga sudah melakukan karantina wilayah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sejumlah artis, kepala daerah hingga para menteri pun bergerak untuk membantu penanganan virus corona ini. Mulai menggalang dana, menyumbang APD, masker, dan berbagai alat kesehatan lainnya. Beberapa kepala daerah bahkan menyumbangkan gaji mereka untuk menangani wabah COVID-19. Tidak ketinggalan Prabowo Subianto yang memberikan kontribusi dalam menangani virus corona yang menyebar di Indonesia ini. Namun aksi tersebut Prabowo Subianto lakukan dalam diam sehingga tak terekspos oleh media. Aksi nyata Prabowo Subianto ini dibocorkan oleh ajudan pribadinya yang bernama Rizky Irmansyah. Melalui akun Instagram pribadinya, Rizky Irmansyah membeberkan aksi sang Menteri Pertahanan atau Menhan. Pada Rabu 1 April 2020 lalu, Rizky Irmansyah mengunggah foto ketika dirinya sedang berdiskusi dengan Prabowo Subianto. Dalam foto yang diunggah, Prabowo Subianto tampak duduk di kursinya, sedangkan 2 ajudan pribadinya yakni Rizky Irmansyah dan Dani Wiryanta duduk di kursi yang ada di depannya. Mereka tampak serius berdiskusi di ruang kerja Menteri berusia 68 tahun itu. Dalam keterangan fotonya, Rizky Irmansyah mengungkapkan bahwa di meja tersebut banyak melahirkan berbagai gagasan besar di beberapa bidang. Namun dalam kesempatan kala itu, mereka tengah membahas berbagai kemungkinan di masa yang akan datang di tengah pandemi COVID-19. Di laman akun Instagramnya, Rizky_Irmansyah menuliskan, di meja ini banyak melahirkan gagasan-gagasan besar di bidang politik, ekonomi, pertanian, pertahanan, bisnis, dan lain sebagainya. Dan hari ini kami kembali membahas tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang di tengah pandemi wabah corona yang melanda Indonesia, yang tentu sangat berpengaruh besar terhadap stabilitas keamanan dan juga pertahanan negara, stabilitas ekonomi, stabilitas keuangan, stabilitas pangan, dan juga faktor psikologi dari masyarakat. Menurut keterangan yang ditulis oleh ajudan pribadi Prabowo Subianto ini, mereka tengah membahas langkah-langkah pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia. Mereka juga tengah berdiskusi mengenai jalan apa yang akan diambil untuk beberapa pihak, mulai dari tenaga medis hingga masyarakat biasa. Langkah-langkah pencegahan juga terus kita lakukan dengan berdiskusi, hingga mengambil langkah real ke berbagai pihak, ke Presiden RI, lintas menteri, BNPB, dokter, tenaga medis, swasta, dan pemerintah hingga dalam dan juga luar negeri. Rizky Irmansyah juga mengungkap langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan Menteri Kelahiran 17 Oktober 1951 itu untuk membantu menangani virus corona. Diam-diam, Prabowo Subianto memberikan 100.000 alat pelindung diri atau APD, masker, dan alat kesehatan lainnya untuk para tenaga medis di Indonesia. Bahkan, Prabowo Subianto ikut menjemput alat-alat tersebut. APD dan berbagai alat kesehatan lainnya ini akan didistribusikan ke rumah sakit hingga pihak-pihak yang ikut terjun langsung berjuang melawan virus corona. Bukan hanya itu, langkah-langkah inisiatif dari Pak Prabowo beserta jajaran yang terus diambil dan dieksekusi dengan baik, seperti dalam waktu dekat Pak Prabowo akan kembali menjemput dan mendatangkan 100.000 APD, masker, dan alat-alat pendukung kesehatan lainnya untuk didistribusikan ke rumah sakit, dokter, tenaga medis, relawan, dan pihak-pihak yang turut serta berjuang dalam peperangan melawan corona.
Di akhir kalimatnya, Rizky Irmansyah meminta doa agar para pemimpin di negara ini diberi kesehatan dan keselamatan dalam bertugas. Rizky juga mendoakan agar Indonesia segera pulih dan bangkit kembali dari wabah. Mari kita doakan agar para pemimpin kita diberi kesehatan dan keselamatan selama bertugas. Dan yang paling penting adalah semoga Indonesia kita lekas sembuh dan kembali bangkit. Hashtag stay home, hashtag stay healthy, hashtag stay safe, hashtag keep clean, hashtag I stay at work for you, you stay at home for us. Membaca bocoran dari ajudan pribadi terkait tindakan diam-diam Prabowo Subianto dalam menangani wabah virus corona ini, para netizen pun memberikan komentar mereka. Seperti akun @salman_0_2. Semoga sehat selalu Bapak Prabowo Subianto beserta jajarannya. Dan akun @mghu_4. Pengen banget curhat sama Pak Prabowo biar saya bisa nambah ilmu biar kayak sampean. Sementara itu, @namira.ya, kok jadi kayak Pak Guru lagi ya marahin dua anak murid bandelnya? Just kidding. Stay safe and healthy bang. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Hashtag stay home for you. Hashtag stay home for community. Hashtag pray for coronavirus too. Selain itu juga ada akun @wdewi7599 yang menuliskan, semoga dalam lindungan Allah Bapak Prabowo Subianto beserta sesprinya. Begitulah tanggapan dari netizen.